Son, Uy. nggak ada pantun Son. Nggak ada pertanyaan lagi. 4 tahun mulai rumah Noni baru sekarang nggak megang alat nih. Oh iya bener, gitar lu mana? Hilang. Oh ada. Tapi nggak bisa kuncinya. Ini lagu susah. Ya udah, gua kasih alat gua buat lu aja. Biar Gak enak. guna. Not kita akapela. Untuk Akois. pertama kalinya Wuhui. kita akapela. Suruh siapa nggak ada yang ngiringinnya? Nodi suara satu, saya suara kuda. Yo Not. Wi. Siap ya. Siap. 1, 2, 3. We are the Duri. Salah dong. Janjian ini katanya wi yang mana? We-nya widuri. Are the champion. Wih, siap kalau Ini lagu buah karya. Buah karya. buah karya. Karangan Mas Freddy Krueger. Betul. Mercury dong. Queen. We are the Wih, champion. betul, Siap Not? ya. We. 1, 2, 3, go. We are the champion, my friend. Deng, deng, deng. And we keep on fighting till the end. Jeng, jeng, jeng. We are the champion. We are the champion. No time for losers, cause we are the champion. Jeng, jeng, jeng. Of the world. Mantap. Ada suara efek gitar, drumnya. Keren. Hebat. Jangan diulangi. Latihan dulu. Susah gitarnya Not ini Not. Ya emang susah. Emang pas dilihat chordnya, wah Betul. bingung. Sesusah juga obrolan kita hari ini. Wah. Lu gak lihat ini udah ada gambar apa ini? Nah ini kita kan diundang. Ya, Ini kita di diundang. table juga nih. Table Udah ya. sana. Waduh Jamuan. jangan. Ini udah pada nggak ada. Mereka dapat kursi, kita kagak. Digantung saya. Hari ini kita mau ngebahas yang spesial. Dan seperti biasa kita bersama Pastor Fabi. Yoi. Untuk membahas sesuatu yang Yang begini-begini mah udah pasti Romo Fabila yang diundang Yes. ya. Dan ini juga sebenarnya bukan ide sih sebenarnya. Ya. Hasil buah pemikiran beliau begitu Betul. ya. Karena ini kayaknya layak untuk kita bahas. Benar juga Pastor Fabi ya, karena kebetulan Olimpiade baru saja selesai ya kan. Dan juga kemarin sempat ramai hangat dibicarakan opening seremoninya. Dan juga ternyata closing seremoninya enggak seperti yang opening sih, tapi rada-rada gitu ya, lucu juga buat dibahas. seperti yang kita tahu nih, di dunia ini kan Tipu-tipu banyak. kan? Oh itu lagu Yura. Di dunia ini banyak hal yang tersirat, ada yang tersurat, ada yang implisit atau eksplisit. Nah, apalagi saat ini dibenturkan dengan event internasional yang disaksikan jutaan pasang mata Betul, seluruh dunia. seluruh dunia, dan ternyata tidak satu pandangan. Artinya ternyata ada pro ada kontra. Ini boleh dong kita bahas. Boleh. Apalagi menyinggung tentang keimanan. Dan yang pastinya kemarin semua yang nonton mungkin kalau nggak sempat nonton, kasihan deh video opening udah dihapus. Ya kalau yang belum sempat nonton ya udah lah ya, nggak Ya. apa-apa. Jadi intinya kita bikin singkat cerita aja bahwa di opening ceremony Olimpiade kemarin itu ada seremonial yang juga menyinggung Last Supper. Nah Ya. ini sebenarnya kita disclaimer dulu. Kalau mau berbeda pandangan silakan. Betul. Karena kalau sudah statement awalnya adalah ini sebuah karya seni, itu jelas subjektif. Ya. Sebenarnya. Betul. Kalau ada yang mengatakan tapi kan yang membuat cerita ini seni segala, itu disclaimernya bisa berbeda. Tapi kita mau coba pandang ala Rumah Noni Dan bersama Pastor Fabi. Kita mencoba membedah, mungkin tidak akan detail banget. Kita tidak akan melihat dari angle seninya karena kita tidak punya kapasitas itu. betul, karena Tapi- kami bukan seniman. Masa yang gini. Tapi karena ada beberapa hal yang familiar dengan keimanan kita, Ya. kita coba ngobrol-ngobrol. Pastor Fabi ngikutin Olimpiade terakhir. Ya, kebetulan saya Google Alert ya. Wah, Google asik. Alert, Serius, ya. Bang? Ya, jadi yang berhubungan dengan kata Dionysos, kata liturgi, kata metafisika, kata estetik, itu akan masuk ke
email saya. Notifikasi ya, akan Ya. ada tuh notifnya. Termasuk paus gitu ya. Jadi saya pasti baca itu gitu. Oke. Berarti yang paling recent ya, yang paling aktual begitu. Dan ada lah notifikasi itu. Ada itu, maka saya harus nonton. Diklik, dibuka Ya. tuh. Tapi bukan perlombaan. Bukan. Ini ya Ini, beritanya itu. beritanya. Gitu. Jadi Oke. ketahui saya itu seperti Paus Fransiskus ya, Aha. tidak pernah nonton televisi sejak saya frater. Waduh. Oh serius Tidak Mo? pernah. Oh. Kan tapi YouTube nggak di televisi, di handphone. Nah, itu baru kemudian ketika sudah ada dunia YouTube ya. Ya. Karena itu kan tidak semua hiburan dalam YouTube tuh bisa juga informasi, bisa Yes. juga pengetahuan, edukasi apa pun gitu ya. Sehingga saya nonton YouTube gitu. Oke. Jadi kalau televisi tidak pernah. Oke. Jadi tahu apa tadi berita tentang apa opening ceremony Olimpiade dan penutupan itu bukan nonton TV, jadi nonton di YouTube. Di gitu. YouTube. Di handphone. Dan Iya. itu pun sebatas yang Pastor Fabi pengen cari tahu. Iya. Jadi perlombaannya mah gitu. Wah, Kita dapat 2 emas, Mo. ya, yang saya tonton itu adalah hanya balap lari, itu harus kan itu kan ya apa Oh iya, namanya masuk ya. memang ini. Dan atletik. apa namanya, kan Indonesia juara jago. Panjat dinding. Lainnya enggak. Kalau kita panjat sosial belum sukses. Mo. Betul. Gini-gini aja. Follower masih segitu. Iya, karena kebetulan juga yang endorse belum ada. Belum ada. Romo, tapi kalau ngomongin kata Sony tadi Indonesia bawa pulang 2 emas. Yes. Berarti Indonesia bawa pulang emas-emas sih. Lu balik ke Indonesia. Ada 2. Aja 2. Mas-mas. Mbak-mbak juga. Mas-mas, mbak-mbak. Bamba juga. Tapi yang pastinya kita bangga lah dengan prestasi Indonesia. Maksudnya Ya. ini kan kancahnya internasional Yes, ya. betul. Cuman memang yang jadi sering kali kita sebagai umat Katolik terutama Ya, sering ya. kali kecewa karena memang juga tradisi-tradisi yang ada di gereja Katolik ini sering kali dipelencengkan atau dijadikan bahan Parodi, parodi. Iya, parodi, Dan ya. dengan apalagi kemarin yang katanya yang memerankannya itu adalah LGBT. Iya. Begitu ya, yang Di mana- memerankan The Last Supper ini Iya. Di mana di gereja Katolik LGBT sudah jelas. dilarang. Posisinya di mana Iya, gitu ya. iya. Betul. Pastor Fabi pertama kali Google Alert kasih alarm begitu ya, lihat pembukaan seremoni opening seremoni dari Olimpiade yang Terlintas terbayang, pertama. terlintas Komentar pertama apa, Mo? Jadi gini, karena saya background saya estetika ya. Oke. Jadi saya tidak punya pemikiran yang curiga. Jadi ada adegan itu ya, ada tontonan seperti itu gitu ya. Jadi sungguh-sungguh netral saya ya. dari seninya yang dilihat. Dari seni gitu, dan Oke. saya tidak tersinggung bahwa itu ada perempuan yang gemuk itu di sana ya, memerankan Laki-laki memerankan perempuan. gitu ya. Dan ada yang bukan telanjang tapi apa namanya Seksi gitu. tesisnya kelihatan gitu ya. Wah, oh iya. Saya aja nggak kelihatan. Ya, ya. loh. Di Romo detail ya. betul. Sementara di situ ada anak kecil ya. Oh iya. Oh iya itu ada Ya. itu berita itu. Dan aneh lah gitu, artinya saya tonton sebagai tontonan ya, dan Ya. oh ya ini tapi aneh ya gitu. Lebih aneh adalah tatkala ada semacam apa ya bahasa Sunda itu, tupan makanan, kalau ini makanan ada Tudung saji. Nah, tudung saji ya. Tudung saji kan berarti untuk menutup makanan ya. Iya. Nah, kali ini dibuka. Nah, dibuka ini ternyata ada dewa Dionysos ya. Dewa Dionysos atau Dionysus ya adalah dewa Yunani. Oke. Oh. Dewa kemabukan, dewa histeria, dewa anggur ya, dewa pesta ya, pokoknya yang pesta pora, yang enjoy your life gitu ya, Wah. make life easy. Itu dibuka di hadapan The Last Supper itu ya gitu. Nah, saya sangat tertarik karena yang muncul itu kan Dionysos di situ di dalam alert saya ya. Ya. Jadi kok Dionysos begini? Wah, ini menarik ya. Curious gitu ya. Ah. Warnanya biru, kok telanjang? Karena Dionysosnya kan telanjang. Iya. Yang tertutup oleh bunga sedikit begitu gitu ya. Sehingga penafsiran saya mulai liar gitu. Ini Oke. belum ada pembahasan ya, belum loh ya tentang masalah itu ya. Betul. Nah, baru kemudian ketika mulai saya membaca alert yang lain ya, yaitu soal kemana gereja Katolik kok diam saja itu. Oh justru bagian itu Iya, gitu ya. Bukankah itu melecehkan Katolik, melecehkan iman Katolik ya, Iya, dan bahkan pusat iman Katolik itu kan di dalam gambaran Last Supper ini, Ya, Ekaristi, perjamuan terakhir, ya, ya. Ekaristi itu gitu ya. Dan artinya dilecehkan ke paling prinsip sekali gitu ya. Kalau ngomong Yes. sakramen ini bukan baptis atau
penguatan untuk apa, tapi ini sungguh-sungguh Ekaristi. Kok Katolik diam saja? Nah, di situ baru saya curious sana sini. Oh, ini tuh posisinya berarti dengan tujuan mau apa nih? Ya, Pastor Fabi gitu, cari. Karena tiba-tiba ada dewa Yunani di sana. Ya, Tiba-tiba itu dia dia. juga diperankan oleh ternyata ya LGBT. Betul. Gitu. Dan ya dia LGBT ya, si Simbolnya. jadi yang Ya. si Dionysos itu ya, dewa itu memang LGBT juga. Oh ini simbol apa cowok perempuan itu tuh? Oh, yang perempuan ya, Barbara Bach namanya ya. Itu menarik lagi. Androgyny itu. Cowok ke Enggak, perempuan. dia- Ini OG ini. Dia ini apa lesbian ya, dia lesbian ya. Tapi yang menariknya bukan itu. Yang menariknya itu adalah dia itu orang Yahudi gitu ya. Oh. Yahudi. Dandanannya maksudnya? Tidak, dia Atau sosoknya? Sukunya apa? Oh. Dia itu seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Oke. Yahudi. Perempuan itu orang Yahudi. Hmm. Sudah Yahudi lalu kemudian lesbian begitu ya, dalam memerankan Yesus gitu toh. Dalam arti itu kan berarti semua yang kontras-kontras gitu di situ ada enggak? Iya, betul. Kita berpikir lagi bisa mengatakan wah ini Iya. Yahudi anti Anti-Christ. semacam kayak gitu gitu ya enggak. Dulu yang disalibkan Yesus tuh oleh orang Yahudi, nah kali Iya, ini itu orang iya. juga Oke. misalnya ya. Tapi memang itu sangat menjadi apa namanya pro kontra. Ya. Dan gereja waktu itu atau Vatikan ya masih tetap diam. Jadi kalau tanggal 26 pembukaan ya saya lupa, sampai tanggal 3 itu baru 15 bukan? 15 Waduh. Ya, pertengahan Juli kalau nggak salah. ya, artinya Pertengahan Juli. lumayan lama Ya. baru ada tanggapan. Nah ini menariknya yaitu bahwa tanggapan dari Vatikan itu ya setelah presiden dari Turki menelpon Oh ya Endorgan itu. Endorgan menelpon lalu mengatakan mengapa membiarkan menghina sesuatu yang apa namanya suci ya, Sakral. sakral. Itu kan sakralegi gitu ya. Hmm. Ini istilah dari mereka juga dari muslim ini gitu Iya. ya enggak. Terus ya tanggapannya masih rada netral saja dari ya terima kasih sudah menelpon kami istilahnya gitu ya. Ya kami akan concern gitu. Tetapi saya mah langsung maklum ya bahwa memang Paus tuh nggak pernah nonton TV, dia tuh tidak pernah dari dulunya tidak pernah sebelum jadi Paus pun dia tidak pernah nonton televisi. Dia semuanya sendirian loh ya. Masak sendiri, nyuci sendiri loh ya. Oh, masak. Masak sendiri, nyuci sendiri. Ini bukan iklan Electrolux kan? Memang si api biru Oh, iya benar. pilihan para ibu Rinai. Ini iklan. Iya, Ini harus bayar. Ya bahkan dia kalau naik kendaraan juga naik kendaraan umum ya kemana-mana ya sebagai uskup apa macam itu. Oke. Artinya memang dia tidak langsung mengetahui peristiwa tentang pembukaan itu gitu ya. Tidak melihat langsung bahkan. Ya. Jadi pasti dari orang-orang yang lain memberitahukan apa namanya ada ramai ini. Karena ditambahkan lagi yang protes itu bukan tadi Erdogan ya, tapi juga Khamenei ya. Oh Khamenei. Iya dari Iran ya, presiden baru itu ya memberi protes juga. Malah udah protes duluan yang non-Katolik gitu ya. Kalau Elon Musk ya jelas paling duluan dia langsung beritahukan bahwa ini memalukan atau akan apa namanya Kristianisme ini akan dilecehkan secara mondial gitu ya. Donald Trump juga angkat suara. Donald Trump suara dia. bilang begini, saya itu orang yang sangat open minded ya. Jadi saya sih bebas lah gitu ya. Tapi kali ini saya ini nggak bisa gitu. Jadi nggak masuk lah naik darah. Berarti orang yang open minded aja ketika melihat pelecehan ini gitu ya. Dia cukup tersinggung ya. Oke. Walaupun saya memperhatikannya, iyakah apakah ini alasan politik karena dia menjadi presiden itu cerita lain. Momentumnya menjelang gitu. election. Iya, sebenarnya Khamenei juga bisa jadi cari simpati karena kan mau sedang perang gitu ya enggak. Tapi itu bukan pembahasan kita loh ya. Jadi kita mah apa adanya. Bukan ranah kita itu. Ya, dan itu kemudian kalau orang-orang besar-besar tadi waktu udah saya pasti tidak bisa menyebutin satu-satu ya. Banyak soalnya. Banyak, termasuk juga uskup-uskup begitu yang bereaksi. Tapi kalau uskup bereaksi kan kayaknya itu mah lokal gitu, ya nggak suara lokal. Belum tingkat yang mondialnya yaitu Paus. Nah Paus baru kemudian ya dengan surat yang sangat pendek dengan kata-kata ya saya sangat menyesalkan, saya juga merasa sedih
gitu ya. Memang kebebasan berekspresi itu tidak usah didiskusikan, itu memang dia juga sangat menghargai. Tapi ingat bahwa kebebasan berekspresi ini juga terbatas dengan kebebasan orang lain juga, gitu kan, ya enggak gitu ya. Dengan orang lain kalau tersinggung berarti tidak unlimited, jadi limited gitu ya enggak. Kebebasan berekspresi itu tetap terbatas gitu. Jadi mohon supaya ini diketahui gitu. Tapi tidak menyinggung soal bahwa itu adalah merendahkan, melecehkan, bahkan satanisme. Iya, ngomong satanisme, enggak ngomong gitu, enggak mengutuk itu bahwa itu show kamu itu memang mengganggu secara mundial, ya, dan itu atas nama kebebasan berekspresi. Tapi sudah menyinggung gitu maksudnya gitu ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya rada lunak loh Paus itu. Bahkan tidak sampai ke fase mengutuk. Kan biasa ada tuh sebuah statement diakhiri dengan saya mengutuk gitu. Ini tidak sampai ke sana. Enggak ada. Jadi sebenarnya kalau gitu pendapatnya harus kita selaraskan nih. Maksudnya apakah memang ada yang berpendapat bahwa uskupnya pausnya yang sekarang itu adalah enggak punya keberanian misalnya ataupun juga lamban atau gimana. Sebenarnya apa sih Pastor Fabi yang mau ditunjukkan sama Paus? Ya kalau secara teologisnya ya, nih teologis dulu. Iya nggak apa-apa. Kan teologisnya kan Pastor Fabi pastor kan, nggak apa-apa. Boleh. Kecuali yang ngomong kita udah diganti sama orang. Ya itu kan kembalinya ke Injil. Kalau teologi kan balik ke Injil. Di Injil Yesus aja disalibkan, diolok-olok, direndahkan, bahkan 3 kali diolok-olok ya, setelah pengadilan Pilatus itu kan ya, diledek atau direndahkan kayak begitu ya, Yesus begitu ya. Jadi loh kita kok sebegitu bereaksi hanya kayak begitu gitu. Yesus aja menerima begitu kan. Terus bahkan ada kata-kata dia sendiri itu di sebelum dia masih hidup berarti ya, khotbah di bukit. Dia katakan berbahagialah orang yang dicaci maki, diolok-olok dan segala macam gitu, karena bagi yang direndahkan ya bagimu lah adalah kerajaan surga ya gitu. Artinya Alkitabiah jawabannya ini adalah sesuatu yang teologis, yang keimanan Katolik fondasinya itu salah satunya, fundamennya. Jadi ngapain mesti bereaksi karena Yesus jadi bilang nggak apa-apa deh gitu kan. Dan mungkin salah satunya Bapak Ibu bisa buka kembali episode bersama Pastor Ferry tentang sosok Paus kita sekarang. Paus kita sekarang itu pendekatannya tuh berbeda. Gitu. Itu dia, masing-masing Paus punya karakter dan kebetulan Paus kita sekarang tuh lebih humanis. Pendekatannya lebih humanis, banyak menyentuh kultural dan juga kaum-kaum yang selama ini disingkirkan. Dan juga mungkin sangat itu pastoral nih betul sekarang ini. Jadi elemennya banyak. Yang membuat pastor mengambil kebijakannya adalah seperti itu tadi ya pastor. Oke, nanti saya lanjut yang teologi, tapi karena menyinggung ini Paus Franciscus ini itu saya ketika melihat opening ceremony dan closing ceremony ini saya melihat ternyata memang ini tuh ini believe it or not atau barangkali koinsiden kebetulan ini juga seperti yang diinginkan oleh Paus loh. Yaitu, acara dari Olimpiade ini tuh ya kan merangkul seluruhnya gitu ya, merangkul perbedaan apa segala macam ya enggak. Terutama dalam ininya pawai-pawainya itu menarik. Itu misalnya ketika pawai kapal-kapal itu lewat ya. Yang pertama Yunani jelas. Mengapa Yunani? Rombongan Yunani karena ini Olimpiade kan milik Yunani. Betul. Di Olympus awalnya gitu. Itu Olympus. Betul. Awalnya. Saya pikir Yunani tuh ngajak Yunani. Jadi dia harus paling depan. Kalaupun nggak Yunani, jum. Gudeg. Iya juga sih. Ya, Greek ya. Dan itu tuh saat dimana orang Yunani ketika pesta olahraga itu ya menunjukkan apa istilahnya penghormatan atau pesta kepada dewa Dionysos. Ada Zeus ada ya, tapi dewa Dionysos gitu, pada semacam merayakan untuk menghibur atau apa gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kemudian itu yang kedua itu adalah kontingen para refugi ya, para refugi pengungsi. Kan itu menarik. Jadi ada para pengungsi yang sebagai tim tersendiri gitu ya. Kontingen sendiri. Ya. Refugi kan kalau tadi ada 5 benua, dia termasuk dunia mana di luar itu. Campuran lagian. Kamu mau outcast gitu ya, kamu orang pinggiran tapi diakomodir ya.
Ada Bangladesh, kemudian mengapa Bangladesh? Bangladesh kan negara sedang bubar. Iya, lagi kacau. Lagi kacau, udah nggak ada presidennya, barangkali bubaran. Misalnya ya, dia termasuk bagian dari mana, tapi ada ya, dan sebagainya gitu ya. Artinya dari pawi-pawi ini sendiri langsung ketahuan, oh rupanya memang apa namanya, kamu tuh orang di luar tuh, you belong to me, kamu tuh bagian dari kami gitu ya. Oke, dirangkul. Termasuk itu tadi, apa, para LGBT itu gitu ya enggak. Orang yang hitam lumayan punya peran di sana, di dalam sejumlah adegan. Black itu ya, negro ya, itu punya peran mereka. Jadi mereka tidak disingkirkan, diberi peran. Oke. Itu pun termasuk berarti black itu sebagai orang apa namanya tuh ya, kamu mau budak gitu istilahnya. Iya, benar. Kasar. Kalau zaman dulu betul. Kali ini punya peran dan itu sangat terhormat di adegan itu ya. Dan juga mengapa Barbara yang di tengah itu tuh, perempuan itu gemuk, sengaja dipilih. Orang gemuk tuh sekarang dianggap sebagai apa istilahnya teh, fetofobia, fat gemuk ya. Jadi orang takut dengan gemuk, atau orang gemuk itu dianggap hina ya, jelek. Sorry ya. Nodi Big is beautiful. Nodi nggak gemuk, luas. Besar. Ya misalnya, dan itu kan dianggap semacam fobia. Saya takut gemuk, saya pengen kurus apa gitu ya. Kali ini diberikan porsi ruang secara psikologis. Kamu tuh punya peran gitu. Tampil lo gitu. Tampil lo. Dan segala yang namanya peran-peran yang dulu biasanya orang ditakuti atau disingkirkan, dirangkul semua. Nah, bukankah itu karakter dari paus kita? Di satu gitu. sisi, di satu sisi. Sehingga kalau tadi saya katakan ini, ya ini kan yang dimaunya paus juga gitu tuh ya enggak. Sehingga mengapa kok lambat? Pada curiga semua. Ya, gitu. Yang curiga ini bukan hanya saja orang di luar Katolik, Katolik yang namanya Katolik radikal ya, kayak FPI-nya begitu ya. Itu tuh, waduh, marah-marah paus. Kemana paus? Kencang, sangat marah gitu ya. Nah, kemudian ekstrimnya adalah ke yang agama lain juga. Kemana paus gitu? Kok membiarkan seperti gini? Karena pasti kamu bagian dari situ ya, gitu. Oh, itu yang menyerang paus begitu ceritanya. Walaupun bukan aja saja ya. Iya, disangkanya part of the show, padahal gitu. bukan. Karena itu dia ya, mungkin kalau ditarik garis ke belakang, memang gereja ini harus berhati-hati memberikan statement. Betul. Tidak bisa karena emosi sesaat keluar langsung. Perlu adanya riset dulu, cari tahu dulu. Dan mungkin salah satunya latar belakangnya, pada akhirnya kita akan mencari kenapa sih negara Perancis melakukan itu. Ya mungkin tadi kita obrolan over ya. Perancis tipikal negara yang sangat sekuler ya. Jadi mereka kalau menampilkan sesuatu ya based on kebudayaan mereka, tradisi mereka. Makanya kalau kita menemukan atlet yang biasanya sehari-hari berhijab kemudian tidak boleh berhijab, yang Kristiani pun Katolik nggak boleh pakai aksesoris salib, agama lain pun, karena pada dasarnya Perancis seperti itu. Saat dibawa ke ruang yang dipertunjukkan, orang akan fokus nih ke pertunjukan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Karena akhirnya multi tafsir nih. Tapi terlepas dari salah satu sisi, mungkin paus kita punya unsur itu tadi, mengakomodir semua. Sebenarnya gereja itu melihat batasannya apa sih, Mo, saat sebuah kegiatan adegan menyerupai kegiatan yang menurut gereja sakral tapi diparodikan, diperan. Mungkin kalau kita ngomong peran itu tadi yang pastor sampaikan, kalau diperankan oleh, mungkin itu mengakomodir. Tapi kegiatan yang kita bisa, ini mah sudah jelas, ini mah Last Supper, ini mah simbol ini, kayak contohnya Joan of Arc, sapi emas yang dibilang berhala. Itu sejauh mana kita mentolerirnya, Mo? Apakah perlu penyelidikan lebih jauh atau nggak usah gitu sih, Mo? Tempat dan saat ya, artinya waktunya ya. Kalau misalnya itu tidak atau di luar dari acara yang internasional begitu ya, kayaknya sih nggak apa-apa gitu ya. Ada acara tadi apa namanya, parodi apapun juga ya. Toh sebanyak pasti. Kita nggak tahu sangat banyak. Terlalu banyak ya. Dan nggak apa-apa lah kayak begitu ya, nggak. Tetapi kalau sekarang kok momennya itu kan internasional, seluruh mata kan mengarah ke sana. Iya, betul. Iya. Itu menjadi skandal gitu toh. Artinya masalahnya jadi problemnya adalah perkara tempatnya dan kapannya itu loh ya.
Nah, tapi kalau misalnya sebuah show ya, sebuah pertunjukan apapun juga, tadi kalimat yang awal tadi ngomong tentang poliinterpretasi ya. Semua namanya karya seni atau pertunjukan kan multitafsir ya. Dan subjektif. Subjektif ya, orang Selera. terbuka untuk menafsirkan ya. Jadi istilahnya tuh ya terbuka untuk ditafsirkan. Silakan bebas kamu menafsirkan apa saja karena Ya, ini kan kamu hanya tangkap menampilkan apa nih, gitu gitu ya. kan dan namanya sebagai karya seni gitu kan ya. Tetapi berarti kalau saya mau mengatakan mengapa kok banyak yang tersinggung gitu dan sama ketersinggungannya. Nah, ini kan berarti tafsiran itu bukan hanya multi tafsir tapi sudah jadi monotafsir gitu ya. Ya. Tidak heterogen tapi homogen. Jadi berarti ya ini artinya mau mengatakan ini kurang ajar gitu loh karena nyentuh kepada semua yang sama. Lain kalau kita bertiga di sini menafsirkan ini tuh beda-beda ya, beda-beda lah. Iya. Kalau ini kok sama berarti menyentuh ke yang terdalam. Itu gitu. dia tadi batasannya mungkin di sana. Dan memang kebetulan ada momennya. Iya. Ada Ini momennya. momen internasional pula. Coba ini Iya. acara porak ya. Iya. Pekan olahraga kelas. Iya, jadi nggak akan ada yang tahu kalau Nggak ada porak. tahu. Iya. Paling sekolahnya doang. Betul. Kan, Kalau nggak gitu. kelas meeting ya. Biasa. Nah, ini makanya jadi banyak sekali yang protes, banyak sekali yang bersuara terkait juga Ya. kejadian ini. Hmm. Ya bersuara terus. Begitu ke gereja kok nggak ada. Iya. Kalau begini aja suaranya paling lantang. Itu Kok dia. gerejanya sepi. Eh, Aduh. itu dia. Repot Atau nih. kita boleh marah nggak sih, Bu? Nah, Untuk menyikapi ini kita boleh marah nggak? semarah apa nih yang kalau Walaupun- memang boleh gitu? Walaupun subjektif ya. Mungkin marahnya Nodi beda. Marah Beda. saya mungkin saya posting, mungkin Nodi Kalau saya cuman, apa gitu beda. gitu. Boleh nggak sih kita marah? Itu tadi jawaban yang teologis tadi ya. Nggak ada alasan untuk marah ya, mengapa mesti marah gitu ya. Yesus aja gitu toh. Apa dihina seperti begitu, diolok-olok seperti itu, dilecehkan seperti itu, dia menerima saja begitu ya. Bahkan menjanjikan kerajaan Allah. Bahkan ceritanya. sebelumnya dia mengatakan kalau kamu diolok-olok apa, jangan takut lah gitu ya. Nggak apa-apa. Asal demi saya atau atas nama saya atau karena saya kan, Iya, karena Tuhan gitu kan. Dalam namaku teh gini. Jadi sebenarnya mengapa marah gitu. Tapi secara manusiawi pasti marah gitu. Iya. Itu agama saya kok begitu ya. Tapi Direndahkan gitu. ya kita yang harus bisa mengontrol marahnya segimana nih. Marah apa yang mau kita lakukan? Kalau Ya. maksudnya reaksi kan ada aksi ada reaksi nih. Reaksi marah mungkin hal sesuatu yang wajar. Ya. Tapi ya kalau bisa nggak usah. Karena buat apa itu tadi? Ya. Tidak ada manfaatnya. Ya, sebenarnya gini, kalau mau marah sekarang kepada siapa? Marah itu kan ada objek yang saya tuju ya. Oh iya. Ya. Selain ini kan ya sekarang sudah menjadi virtual Ya. dan memviral ya. Ya. Virtual dunia maya, dunia yang tidak real ya. Itu hanya ada acara berapa menit sih acara itu tuh ya nggak wajar pembukaan itu toh. Tapi kemudian sekarang saya mau marah kepada siapanya gitu. Memang ada masyarakat yang saya tidak tahu agamanya tapi yang mau membunuh yang menjadi seperti Yesus Waduh. tadi ya. Waduh. Ya, Ada ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan ya. Bahkan katanya sangat sadis. Kamu kan DJ. Nanti saya akan menggorok leher kamu ketika kamu sedang DJ di hadapan banyak orang gitu. Oh, ancaman Wah, itu ada. ngeri. Iya, berarti kan apa namanya? Iya. Bukannya sekedar marah apa gitu ya. Tapi ancamannya sudah mulai masuk ke dunia yang lebih bahaya lagi. Dan polisi juga sudah mengumpulkan orang-orang yang mengancam itu karena si perempuan itu namanya Barbara ya, melaporkan kepada polisi gitu ya. Iya. Dan kita kan tidak bisa marah kepada dia. Iya. Sekarang kalau misalnya mau nanya ya, Ya, karena mungkin dia juga dapat peran tanda kutip ya Itu untuk dia. memerankan tokoh tersebut. Apakah dengan kata lain kita tidak perlu membela apa yang kita yakini, apa yang kita imani Agama kita gitu mau misalkan. dalam apakah konteks hidup dengan di dunia ya? parodi itu sungguh-sungguh Katolisisme atau Kristianisme itu menjadi rendah dan hilang tidak ada artinya? Atau seperti yang Elon Musk katakan, wah ini menghina dan berarti seperti mendegradasikan kekristenan. Apakah terasa? Saya tidak merasa tuh. Saya sebagai Fabi ya. Ya. Nggak jadi malu juga kan Nggak di jadi misa malu juga. kan gitu. Iya enggak, dan itu enggak apa namanya ya. Tadi alasan mengapa harus marah dan juga merasa hina enggak juga gitu ya. Dan tidak menurunkan keimanan kita bahkan. Nah, itu apalagi tidak. Apalagi kita tidak merasa lantas kita jadi ragu. Ya. Justru kita malah makin dikuatkan di satu sisi bisa. Secara
kalau ngomong sains berarti berdasarkan penelitian ya. Saya mengatakan berdasarkan apa namanya ya? Sebetulnya penelitian saya ya. Ada yang tingkatnya tinggi, orang sederhana nggak ada masalah. Kalau jadi masalah adalah saya sekarang misalnya ya, dan ini tingkat tinggi yang ngomong gini. Another level ini ya. Another level dia tuh bawa gini. Yesus itu tuh sama dengan Dionysos loh. Oke. Wow. Berarti kan serem ya. Dionysos itu akan dikonsumsi karena tadi pakai apa namanya tadi? Simboliknya si tudung saji itu kan makanan. Di mana saya setiap hari menyambut tubuh Kristus. Gitu? Oke. Berarti sekarang saya menyambut Dionysos loh. Dan di dalam ritual primitifnya di Yunani ya, ada istilah namanya sparagmos. Sparagmos artinya mencabik-cabik gitu loh ya. Oke, mengkoyak-koyak. Jadi kalau misalnya ayam tuh kamu tarik gitunya, kepalanya, lehernya, apa saya mau pahanya ya, Mu. Saya nggak doyan. Saya nggak doyan. Gak apa-apa, itu belinya tahu kan di mana. Owen's Kitchen. Menarik ini namanya sparagmos. Nah, ada ritual di mana dalam upacara Dewa Dionysus itu yang disimbolkan dengan banteng, dengan lembu tadi ya. Lembu mas kan di dalam perjanjian lama ya. Oh iya. Lembu mas kan diberhalakan oleh orang Israel, orang umat Yahudi. Ketika Moses pergi ke Gunung Sinai gitu ya, ini malah bikin berhala sendiri gitu ya. Kemudian ini beda nih, beda jenis. Bukan itu simbol. Ya bukan. Saya menerangkan ini. Artinya di sini kan mau mengatakan juga bahwa dunia kita sekarang ini seperti sedang memuja dewa lembu emas itu gitu ya itu ya. Nah, kembali ke yang Dionysus tadi. Jadi dicabik-cabik. Oke. Dimakan mentah-mentah. Kalau saya makan daging mentah, ini ada dewa Dionysos, saya menjadi Dionysos. Menjadi seperti. Upacara ritualnya begitu ya. Bahkan minum darahnya. Karena tadi kan makan mentah-mentah darahnya dan dagingnya ya. Itu baru tingkat tinggi. Ini yang di pinggir jurang. Berarti di sana tuh ada adegan itu menunjukkan orang-orang Katolik itu begitu loh. Yaitu ketika menyambut makan tubuh. Supaya apa? Supaya saya menjadi Tuhan. Makanlah gitu kan dan minumlah gitu. Ini tubuh ke darahku ya. Supaya kita menjadi Yesus. Menjadi Yesus yang lain gitu loh. Itu kan orang-orang Katolik kan begitu. Berarti itu juga begitu menunjukkan kamu kan kayak begini. Dan kata lain, kamu tuh kan seperti Dionysos, seperti orang-orang pagan tuh apa? Kaum pagan. Pagan orang kafir lah gitu ya, orang-orang yang di luar agama Katolik dia. Jadi kelakuan kita sehari-hari itu seperti orang-orang kafir itu gitu ya. Nah, itu baru tingkat tinggi, beda arti kurang ajar gitu. Tapi saya yakin. Misalnya seluruh dunia pun kalau tidak mempelajari tentang siapakah Dewa Dionysos gitu ya, nggak akan tahu tuh adegan itu apa gitu. Malah yang di Hindu malah bereaksi itu Krishna karena biru. Jadi mereka bereaksinya itu bukan Dionysus, itu Krishna. Mereka marah tapi nggak jadi marahnya karena itu mah Dionysos bukan Krishna gitu ya. Nah, jadi tadi punya reasoning mengapa harus marah. Yang biasa kayaknya sih orang hanya menonton biasa aja ya. Dan saya kalau nanya sekarang pada orang Katolik yang juga well educated ya, kayaknya juga tidak akan tersinggung ya. Tidak tahu. Karena juga kalau misalnya mau tersinggung ya, ini The Last Supper juga banyak dijadiin untuk bahan tato. Ada ya. Dan ini kan desain hayalan imajinatif seorang Leonardo da Vinci. Itu juga kan, ini juga sebagai nggak kan dulunya nggak kayak gitu. Bisa aja U shape. Betul. Kalau nggak duduknya melingkar. Ini kan lesehan ya. Jadi kalau misalnya meniru berarti juga orang ini dia meniru kok gitu ya. Tidak seperti yang aslinya secara biblical gitu ya. Cuma karena menyinggung yang ini tadi. Ada istilahnya nama lain dari Dionysus namanya Bacchus. Bacchus ya. Dewa Bacchus sama dengan Dionysus, ini bahasa Latinnya gitu ya. Nah, upacara makan minum mabok-mabokan itu namanya bakanal.
Bakanal. Bakanal. Nah, ketika upacara bakanal itu tuh memang ya mabok apa segala macam ya, ada unsur seksnya, ada unsur apapun juga di situ. Jadi kemabukan kegilaan itu sebagai perayaan yang dilakukan oleh orang Romawi ya, di mana ya atas nama kalau bahasa kita tuh agape ya, apa namanya, cinta kasih gitu ya. Kita semua apa sama rasa rata dengan apa namanya berhubungan dengan sifatnya seksual, libidinal gitu ya, perut hedonistik lah kayak begitu gitu ya. Nah, itu tuh diandaikan Ekaristi itu tuh seperti itu gitu ya. Bakanal itu paduan antara tradisi dari apa Timur Tengah ya, di mana Yesus hidup, dan tradisi dari Romawi begitu. Jadi kayak sekarang nih. Nah, level itu tuh baru ngomong itu level serius itu. Tapi saya nggak yakin itu orang pada ngerti itu gitu. Atau kebalikannya, kalau saat kita mentolerir hal-hal yang disajikan secara masif nih di muka dunia, ada kekhawatiran kita akan jadi permisif juga hal-hal kecil, bahwa yang gede aja kita mah santai. Jadi orang secara tidak sadar akan membentuk dirinya memparodikan hal-hal yang berkaitan dengan kekatolikan. Itu nggak akan dihukum lah, ini mah nggak akan, mereka mah santai. Jadi ada kekhawatiran itu nggak sih, Bu? Di luar, kalau di luar Katolik atau kita Katolik sendiri ya. Nah, justru kalau ngomong di dalam Katolik sendiri itu sangat keras malah ya, kalau saya lihat, bukannya parodi ya. Ada yang sebut dengan sakralegi itu apa sih, hosti yang saya bawa hosti ke rumah misalnya gitu kan, itu kan udah dianggap dosa ya, udah dilarang, jangan ya. Atau dibagikan ke anak. Bagian ke anak ya, atau bahkan nyam gitu kan, harusnya kan lenyap sendiri ya. Itu kan udah dianggap kurang ajar ya, menerimanya pakai tangan juga dianggap sekarang kurang ajar ya nggak? Kalau Paus Benediktus ya harus langsung ngelel gitu. Gitu. Berarti kan kita ini sebenarnya tuh sangat ketat. Atau misalnya saja ngambil lilin di altar udah pendek ini ya, bawa karena ada yang gitu, mau? Ayah nu klepto. Seriusan? Ada aja. Ya nggak tahu. Ngambil lilin. Kemudian dipakai kalau kena ke WC-nya mati lampu jadi poek misalnya gitu ya nggak? Kalau secara Katolik itu kan sakralegi. Sakralegi itu berarti itu secara aturan itu salah gitu. Berarti sebenarnya Katolisme itu keras dalam arti itu gitu ya. Nah, sekarang apakah takut dengan yang apa tadi mockery ya, mocking atau meledek atau melecehkan itu tuh sebenarnya enggak apa ya namanya, enggak dibiarkan saja gitu loh ya. Toh memang terjadi sih, kalau kita cukup yakin sih. Maksudnya kalau kita lihat beberapa, kita bahas tentang film artis, itu tuh tersirat kadang sesuatu yang sifatnya mockery terhadap sosok Kristus. Ada ungkapan Jesus Christ itu juga udah, itu umpatan maknanya. Kalau orang mulai kaget kan Jesus Christ gitu. Bahkan ada film, nggak tahu lu nonton nggak, ada film barat, saya lupa tahunnya tapi 2000-an awal, film Dogma. Film Dogma. Ini film memparodikan sosok Yesus. Jadi ada Yesus sosoknya Wallace gitu. Sosok santai gitu. Itu tuh ada film. Bahkan itu dia artinya kita tuh sebenarnya sudah menemukan hal-hal seperti itu sudah lama. Mau lewat sepetan lagu, aksesoris penyanyi, waktu lagi konser di belakang ada bahkan salib terbalik segala macam. Mockery itu sebenarnya banyak, Mo ya. Tapi kok kita bisa sesantai itu sih, Mo? Maksudnya walaupun di satu sisi itu memperkuat keimanan mudah-mudahan, tapi di satu sisi yang saya kembali ke awal bahwa agama kita dihujat, kita nggak harus ngebela ya. Santai aja kita ya, Mo ya. Nih yang paling heboh itu nggak tahu Sony sudah lahir belum ya, The Last Temptation. Last Temptation. Pernah dengar nggak? Sugar. Itu lagu The Last Temptation ya. Harus pernah tahu dan mungkin harus pernah nonton. The Last Temptation. Tentang apa tuh? Tentang Yesus itu tuh antri melacur. Jadi perempuan Maria Magdalena diandaikan sebagai pelacur itu, Yesus antri dengan orang laki-laki yang lain. The Last Temptation. 1988 bro. The Last Temptation of Christ. Oke, terus sorry. Itu kan boleh bilang kalau dalam hati ngomong melecehkan, masa itu antri pelacur gitu. Scorsese ya itunya tuh ya, apa namanya tuh ya, direkturnya ya, pengarang sastranya saya lupa. Martin Scorsese betul.
Hebat bener. Karena terkenal aja karena nonton juga sih. Tapi ini agak mirip Pastor Fabi nih. Ada turunan Ada kayaknya. turunannya. Tinggal pakai kacamata. Terus. Nah, film itu tuh sebenarnya udah merendahkan, bukan kayak tadi ya. Tadi sih baik-baik saja ya, perempuan tuh hanya gimana sih gambar ini hati itu gimana Sosok sih? hati. Iya Gitu gitu, ya. misalnya ya, diem terus tuh ya. Aha. Oh, di sini ada halo-nya sebagai apa? Ada yang bilang monster, ada yang bilang itu halo tuh bagi barang kurang kudus ya. Ya, Nah, tetapi kalau di Scorsese tadi ya, The Last Temptation, ini vulgar loh. Bagaimana Yesus kok melacur gitu loh. Makanya ketemu Maria Magdalena saat Ah. itu salah satu adegan. Dan mau menggambarkan film itu secara keseluruhan tentang kemanusiawian Yesus gitu. Oh. Jadi bukan kealahannya, tapi Ya. kemanusiawiannya. Itu berarti emang untuk mengapresiasi film ini juga nggak sembarangan. Ya toh? Ya. Nah ini pernah dilarang oleh gereja ya. Tahun berapa sih, saya lupa tahunnya. 1988 mu Ya, dan filmnya itu populer dan dilarang, artinya orang Katolik tidak boleh menyaksikan itu gitu. Harry Potter juga dilarang oleh Paus Yohanes Paulus kedua. Orang anak Katolik tidak boleh baca Harry Potter. Apa ya? Harry Potter boleh. Kelesetannya. Di Indonesia ada Harry Potter. Mengapa? Oh, iya. Karena di situ kan Simbol-simbol. peran yang ilahi Tuhan itu Dumbledore. atau disingkirkan ya, Oh, sehingga yang sungguh sifatnya magical gitu ya, itu tidak mendidik anak gitu ya. Saat itu. Iya, tapi Saat mendidik itu. orang tua. Karena kita nonton. Iya. Atau tujuh. apa Dan Brown itu, Oh, Da Vinci iya. Code. Da Vinci ya Code. kan sama itu kan tentang bagaimana bahwa Yesus tuh menikah dengan Maria Magdalena, punya Betul. keturunan dan Garis sebagainya keturunan. dan bla bla gitu Dan ya juga enggak? setelah itu banyak penyimpangan di Vatikan bla 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 itu kan Ya ada ya ceritanya. ya. Sampai kain kafan Turin. Itu Ya, juga itu ada juga. filmnya The Body. The Body The juga Body, ada ya. filmnya Body. The Body. Ya, Oke. artinya banyak film-film yang sudah apa namanya box office ya, yang ditonton oleh banyak orang, yang semuanya melecehkan Katolisisme dan melecehkan Yesus ya, kayak gitu ya. Gereja Katolik bereaksi bagaimana? Ya tadi memang pernah melarang kamu jangan nonton itu kayak begitu, jangan baca Iya, itu iya. gitu ya. Tapi nonton kan tetap. Untuk riset. Karena dilarang mah jadi nonton. Karena Kalau malah tidak kepo. dilarang, Makin dilarang makin kepo. Makanya Apa jangan sih? suka larang-larang. Malah ditonton malah dicari. Iya, seperti ini kan sama juga aja itu Iya. yang acara pembukaan ini kan karena jadi heboh, jadi orang jadi pada tahu. Udah nyari. Iya. Nyari. Jadi siapa saudaranya namanya Thomas Joly itu, Hah? dia Thomas Jorgi. Thomas Jolie, Jolie 9 iya. bahan pokok dong. Thomas Joly itu menjadi bangga karena sekarang karya dia itu ditonton. Nah. gitu. Iya, walaupun tujuan orang ingin mencari tahu kan beda-beda nih. Ada yang ingin, iya gitu, atau mungkin nonton masa sih iman saya nggak goyah malah buat hiburan, beda-beda. Tapi Iya. ternyata gereja Katolik itu sudah pernah mengambil langkah Iya. yang tegas untuk satu kondisi yang mungkin ukurannya sudah melampaui batas nih. Ya. Makanya disarankan umat Katolik jangan nonton. Ini tidak disarankan. Ini sudah ada berarti langkah-langkah itu ya, Moy. Ya, dilarang bisa jadi begini. Ini kalau konsumsi orang-orang yang terpelajar. Dewasa. Jadi kalau ditonton oleh anak bagaimana kayak Iya, gitu, iya, gitu iya, ya iya, nggak? yang belum punya kemampuan mencerna lebih dalam. Jadi dilarangnya dalam arti itu. Oh, gitu. kalau iya sih. Boleh nonton, cuman lu mesti harus bisa nyerna dengan baik lah. Gitu. Atau didampingi. Ya, Itu jelas, cerita tentang kan film-film dan Ya. juga kejadian ini yang terakhir. Cuman di kejadian ini juga Pastor saya juga dengar dan lihat beberapa materi berita ya bahwa banyak simbol-simbol terselubung. Ini seru nih kayaknya Ya. Contoh tadi kan kalau dari simbol dewa apa Dionysos. Dionysos. itu kan tadi sudah kelihatan ya. Ya. Tapi katanya juga ada seseorang yang bersosok dengan sayap dan dia berkuda. Ya. Joan of Arc Joan katanya. of Arc. Ini juga kan satu sosok yang juga misterius nih. Ya. Kok ada juga di sini gitu. Ya, Jeanne d'Arc itu kan memang dari Prancis ya. Perempuan tapi sangat menjadi heroin ya, menjadi jago perang Sosok. ya enggak. Itu ada filmnya tuh, Mila Jovovich gitu. Betul. Betul. Joan of Arc. Dan dianggap sebagai ahli nujum, satria. dukun apa gitu, maka mati dibakar ya. Iya. Tapi kemudian seperti diarahkan untuk menjadi santa orang suci ya. Di Prancis gitu ya. Iya. Dan mati mempertahankan Katolisisme. Justru itu kalau tafsirannya sebagai Joan d'Arc ya, pasti bukan gitu. Karena Itu. malah sebaliknya dia tidak melecehkan Iya. karena sosok baik good Yang ini. disitu digambarkan adalah sebagai
dalam kitab Wahyu, tadi ada kitab suci di sini ya. Wahyu 6 something Ya. gitu ya. Yaitu tentang adanya 4 kuda. Oke. Kuda putih yang digambarkan dari Yesus sendiri, Ya. punya mahkota gitu sekalian. Kuda merah sebagai apa, malapetaka, apa pembunuhan perang apa gitu ya. Kuda hitam itu adalah apa kayak COVID itu apa namanya teh? Wabah. Wabah ya, Ah. yang memusnahkan. Satu lagi kuda jingkrak. Nah, yang terakhir Ferrari. inilah ya Ferrari. Kuda yang- jingkrak. yang disebut dengan kuda pucat kalau dalam bahasa itu kan pale horse ya. Oh, pale Kalau dalam horse. bahasa Indonesia tuh hijau kuning kalau gitu. Hijau kuning. Ya saya lihat di kitab suci itu. Sage merense. Si hijau kuning kelabu, Gini dong. merah muda dan Ini biru. hijau kuning. Ini hijau army. Hijau army tapi belel. Nah, warna itu tuh adalah yang boleh bilang satanik gitu. Oh. Antichrist yang akan memusnahkan orang-orang yang mengikuti Kristus dan segala macam. Justru itu yang ditonton, dipertunjukkan. Kita ada dalam kondisi ini dan ini akan menang gitu. Tergantung persepsi kita dong, Mo. Itu kita anggap Joan of Arc atau sebagai kuda pucat. Ya kuda pucat. Ya itu masalahnya ya. Jadi kan tadi itu kan sebuah karya seni, suatu tontonan, show itu selalu polyinterpretable kan. Yes. Banyak tafsir, kita bisa menafsirkan apa saja gitu. Nah, gambaran yang boleh bilang positif ya akan mengatakan itu tadi, yaitu mah jadar. Ya sudah. Kita misalnya saya cuma tahu Joan of Arc, saya baru tahu ada kuda pucat tadi ya. Betul. Ya, kan nggak pernah baca Wahyu, di Alkitab. Wahyu. Maksudnya ternyata apa yang saya tonton itu yang saya asumsikan berdasarkan pengetahuan yang saya punya. Jadi saat saya cuma tahu Joan of Arc, buat saya oh itu heroik. Karena saya tahunya Joan of Arc-nya. Saya nggak tahu. Mungkin orang-orang yang tahu ini oh ini sosok kuda pucatnya beda-beda. Beda-beda. Udah ini karena di Perancis kan, jadi Ya. kuda pucat yang keluar. Kalau di Indonesia kuda lumping. Wah, makan beling. Beda Adegan lagi makan kudanya, beling. Pak. Salut mereka. Iya. Kalau di Indonesia mungkin olimpiadanya nanti kuda lumping yang keluar. Itu simbol di opening note yang lu bilang tadi. Ada juga yang tadi kita sempat nonton dulu nih, benar. Bapak Ibu Mat, ada sosok orang menggunakan kostum berwarna kuning emas yang adegannya adalah turun dari atas. Iya. Dia berwarna kuning Iya. dan kita tadi mencoba Kuning itu dalam mengartikan artian bercahaya. Bercahaya. Ya. Betul, kalau kuning yang dari atas terus dia ikutin aliran sungai beda lagi. beda lagi. Apa Betul. Itu Bruce Lee tenggelam. Itu Bruce Lee palid. nah ini tadi kita coba sempat mendengar komentatornya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana kondisi dunia kalau nanti ada sosok datang dari luar bumi kita, kemudian membuat kita tidak bisa lagi berkompetisi olahraga, sampai akhirnya dia yang akan menghilangkan semua kebiasaan kita berolahraga. Skenarionya seperti itu, skripnya seperti itu. Tapi yang Nondi bilang tadi, apakah ini simbol? Karena kalau di simbol mulai ada nih cocok logi set itu logi, ya. sosok Lucifer yang Iya. turun, Angel. Fallen Angel. Atau angel falling in love. Waduh. Terus kita menunggu sosok yang menyelamatkan. Gak bahaya tuh Der. Hal-hal yang tersirat seperti ini Mo, dari Alkitab juga. Iya. Karena gini, kalau kita ngomongin tentang Alkitab pada akhirnya kita harus peka juga terhadap tanda-tanda. Kita harus peka terhadap nubuat segala macam. Ya. Ini tuh masuk itu nggak sih Mo? Atau harus kita ini mah kebetulan? Betul. Harus peka nggak sih Mo? Ya itu memang apa namanya jawaban yang harus menangkap nuansanya ya itu Iya. rada susah memang gitu ya, karena misalnya saja kalau sebetulnya ini kita irasional ya ngomong dalam arti bukan rasional, bukan filosofis ya, kan mengatakan ini tuh pertanda gitu kan. Bagaimana pelaksanaan Olimpiade di Perancis ini tuh gitu ya, memberikan pertanda bahwa memang kita ini akan dikuasai oleh gitu kan kekuatan jahat tadi gitu ya, Lucifer tadi gitu kan, ya enggak ada dunia apa gaib yang akan menghantui kita atau menguasai kita gitu kan, ke seluruh kehidupan kita. Berarti itu kan menafsirkan tentang nuansa tadi. Ingat loh, kita ini ada dalam dunia kayak begitu. Saya melihat satu YouTube dari Protestan Islam ya, dia menyebutnya ini Olimpiade Dajjal. Iya, baca istilahnya Dajjal. ya, betul. Dajjal itu berarti ada, kalau kita mah Antichrist ya. Iya, betul. Akan ada pemusnahan gitu ya. Dan itu berarti tadi yang turun tadi adalah Dajjal itu gitu, yang akan menguasai sini itu Dajjal gitu kan.
Tapi itu kan penafsiran yang barangkali tidak sangat rasional ya, tidak filosofis ya. Apakah mungkin? Mungkin saja. Dan kayaknya sih dunia ini, apalagi kita kan sudah ngomong-ngomong mengenai demonologi ya, ya toh. Tahun 2000 itu kan setan-setan dilepas gitu kan, menurut Revelation ya, menurut Wahyu. Berarti kan sebenarnya bergentayangan. Dan sekarang apa namanya istilah ada post truth ya, kita tahu toh tentang kebenaran itu apa sih gitu kan, tidak jelas, moral itu udah nggak jelas, semuanya nggak jelas, berarti kan dikuasai oleh setan gitu ya, ya toh. Artinya kita mulai harus. Iya, dalam arti itu. Berarti kita pernyataan yang nuansa tadi, bener kan, kita ini ada kayak gitu. Positif dan memberitahukan kepada kita loh. Gitu. Warning yang halus gitu ya. Gitu. Karena juga bukan apa-apa. Kita sekarang ini kalau nggak sadar ya, out of topic sedikit ya. Beli apa-apa scan kan. Scan gak? Banyak. Teman saya juga punya asumsi, punya pendapat, opini bahwa salah satu yang menuju kepada akhir zaman itu adalah digitalisasi teknologi. Itu ada di semua semua aspek kehidupan kita sekarang. Ya, tapi itu opini. Terserah, ini debatable memang. Tapi ya artinya mau khawatir juga nggak sih kita tuh terlena. Akhir zaman kan buat kita abstrak mau. Buat kita itu kapan nggak ada yang tahu bahkan. Gak ada yang tahu. Tapi di kitab suci juga mengatakan ya kita harus peka, berjaga-jagalah. Iya, hanya Bapak yang tahu loh. Hanya Bapak yang tahu. Tapi saat kita masih menganggap yang gini-gini bukan pertanda, kita jadi makin santai nggak sih mau bahwa kan kita nggak tahu nih. Itu mah kata Pastor Fabi sabar aja. Itu mah bukan. Santai. Jadi bisa makin santai atau oke, kita kayaknya harus mengambil sikap deh gitu. Apalagi muda-muda nih, pasti ngeliat yang gini-gini lawan. Ya kalau ya kembali lagi kepada apa namanya tuh open ceremony dan closing ceremony tadi kan, kita bisa menafsirkan bahwa apa namanya tuh kalau itu mengingatkan tadi yang dengan nuansa bahwa kita harus hati-hati karena bisa dia akhir zaman apa gitu. Berarti kan positif ya untuk kita. Tapi juga bisa mereka ini menjadi pro kepada yang satanik, jangan dikira loh ya. Banyak orang-orang yang malah semakin subur ke sana. Iya kan, boleh nih ya. Nah, kayak gitu. Amit gitu ya. Kayak gitu. Berarti kalau gitu peranan orang tua mendampingi putra-putri itu masih terus harus digencarkan ya, Pastor ya. Lalu juga buat kita nih juga yang nonton Rumah Noni gitu, barangkali Pastor Fabi kira-kira gimana ya Pastor gitu, serba salah ternyata. Kalau kita biarin salah yang tadi Sony bilang ya, kita terlalu bela sama agama juga kayaknya juga salah juga. Tapi saya jadinya tertarik ke statement Pastor di awal bahwa kayak Paus Fransiskus ya kembali aja ke kitab suci. Tuhan kita tuh mengajarkan apa? Ya itu dia, saat kamu dicaci maki ya sabarlah. Karena pada akhirnya kan kita juga diujinya gitu nanti ya. Iya betul. Sejauh mana sampai nanti akhir zaman, Son, tetap lu setia, pas waktu gitu, diujian lu angkat senjata lu. Kan gua suruh sabar. Ya elah, iya juga. Ya, karena kalau tadi angkat senjata, kalau kita melawannya dengan kekerasan ya, yang bukan jahat hukum itu. kasih juga itu. Iya, tetapi juga gini, tidak mungkin Beelzebul diusir oleh Beelzebul. Kan akan munculnya Beelzebul yang baru gitu ya. Kalau kejahatan dilawan kekerasan ya akan muncul kekerasan yang baru kan gitu ya enggak. Dan enggak ada gunanya sih gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya mengamati di media yang Indonesia ya sekarang ya. Apakah harusnya kan ini yang heboh agak orang Katolik gitu ya, atau Protestan juga begitu. Kayaknya biasa-biasa saja aja gitu ya. Itu kayaknya enggak itu nyaris mungkin enggak dengar gitu toh. Dan apakah itu berarti sudah hebat Katolik atau Kristen tadi ya? Sudah mengikuti Injil. Sudah ditampar pipi kanan, kasih titik kiri aja. Mangga. Sini coba. Mangga. Sok we. Itu salah satu ini yang diajarkan ke kita ya, salah satunya ya menyikapi hal seperti ini tuh ya bersabar. Dan
Ya tidak harus dengan kekerasan lagi. Tidak ada itu, kekerasan. Tidak ada untungnya juga. Atau tidak merusak keiman kita lantas nonton ini. Aku goyah gitu. Enggak, ya, betul gitu. Justru yang harus diwaspadai adalah emosi yang nggak ada juntrungan ini, malah nanti salah langkah, malah maaf mau belain agama Katolik malah jadi kok Katolik gitu. Bahaya. Ya kembalilah ke fondasi kita, kitab suci, di sana semua jawabannya ada ya, menyikapi hal-hal seperti ini, tanda-tanda akhir zaman apapun itu whatsoever. Ya kita sudah dikasih ajarannya, fondasinya gitu. Cuman tinggal kita sering-sering lagi aja buka kitab Wahyu ya Bapak Ibu semuanya, biar ingat tandanya teh apa gitu. Buat adik-adik yang SMP jangan cuma Kidung Agung. Iya, kalian lagi puber, tapi tolong baca yang benar maknanya. Bapak-bapak yang lagi puber kedua, jangan. Betul. Ya. Ngomong-ngomong ini out of topic Pastor ya. Ini kalau lihat intermezzo nih ya. Last Supper nih ya. Yes. Ini mereka lagi ngapain ini? Hanya Leonardo da Vinci dan buku Dan Brown dalam buku Da Vinci Code. Ini ada satu adegan tentang pengkhianatan Judas Iskariot. Oke. Apakah saya Tuhan? Gitu kan? Itu tuh ya. Oh ini nanya nih. Lalu yang lain jadi curiga nih. Jadi tunjuk-tunjuk. Nah ini adegan ketika itu gitu. Oh ini Yudas lagi pegang uang nih kayaknya ya. Enggak. Yudas tuh yang ini. Yang ini. Kanan. Oh jangan. Jangan. Itu mah itu Yesusnya. Itu Sony dari Kirene. Dan ini kan kalau baca buku Da Vinci Code ya, di sebelah kanan Tuhan Yesus tuh Yohanes kan. Itu tuh simbol Holy Grail katanya. Makanya konspirasi itu luas sekali. Mau kita nanti bahas edisi khusus konspirasi yuk. Menarik loh ini kan kalau baca Dan Brown ya. Ini simbol cawan suci bla bla bla. Ya buat yang nonton atau baca pasti ini ya. Nah itu dia. Jadi mau simbol-simbol yang tersirat atau tersurat dan ini menyinggung tentang kekatolikan, keimanan kita kepada Kristus. Sebenarnya closing statement dari Pastor Fabi sebagai umat Katolik menyikapi hal-hal seperti ini yang pasti ini nggak akan terakhir nih Mo. Masih akan banyak lagi Mo. Kita harus bagaimana? Pertama saya akan ikuti pernyataan Sony yang pertama tadi itu bahwa simbol itu selalu terbuka untuk ditafsirkan gitu kan ya. Tidak pernah literal apa adanya gitu. Kalau ada adegan apa gambar atau juga kayak apa gerak ya video atau macam gitu ya enggak. Ini pun masih terbuka ditafsirkan dan itu berarti membutuhkan apa ya broad minded ya, keluasan berpikir ya enggak, dan juga ya apa hati yang tidak mudah emosi ya. Kan kalau enggak kan kita nih agama Katolik sudah terlalu banyak deh. Hati boleh panas, kepala tetap dingin gitu, ya kan? Kayak gitu ya enggak. Dan itu tetap penting. Kalau namanya sebagai Katolik ya. Ya kalau tadi kan katakan ya kembali aja ke Injil, karena dia menasihati begitu, kembali ke Yesus dan kita tidak mungkin bereaksi dan kemudian kita demo, kita marah-marah, gitu, enggak. Dan kalau Paus saja begitu lamban bereaksi, merespon ya karena dia terlalu Katolik, sangat Katolik gitu kan. Dan dia pasti juga dibalik itu berpikir pasti. Tidak gegabah atau tidak gegabah, enggak buat kutukan, terkutuk lah enggak. Katolik enggak gitu itu, enggak akan keluar. Bahayanya apa kalau Katolik yang sekalem ini sangat reaktif. Nah, wah, berarti udah arah bahasa Sundanya. Ibarat nggak ada metronom lagi, nggak ada apa sih namanya tuh yang buat main musik itu yang kayak tok tak. Oke. Gereja sendiri mau apakah sekarang sangat concern melalui komisi-komisi tertentu untuk mengcounter hal-hal yang sifatnya adalah anti-Christ, kemudian melalui simbol-simbol. Komisi apa sih, Mo? Kalau ya anti-Christ dalam arti yang sifatnya frontal politik gitu mungkin ada, dan itu berarti komisi yang menyangkut politik ya Kerawam apa ya gitu saya tidak tahu ya, itu ada wadahnya ya. Terus kalau misalnya yang sifatnya keimanan ya menurut saya katekesi lah ya untuk apa namanya anak-anak dan orang dewasa juga ya enggak. Kan itu ada di paroki-paroki juga gitu ya. Tapi kalau saya tingkat yang lain adalah memahami simbologi ya. Sorry. Karena dalam Katolisme itu simbol-simbol itu terlalu banyak ya. Oh iya betul. Ya. Butuh pendidikan itu gitu. Ya, di mana itu komisi liturgi. Siapa tuh, Roma Arimanto siapa? Pastor Riston. Pastor Riston. Pastor Riston. Oh, Pastor Freddy.
nama dia harus menerangkan karena ini kan ada hubungan dengan liturgi semua. Iya. Karena biasanya menurut gua Not ya, kita tuh kadang sebagai seorang pengikut Kristus ya, seringkali kita itu masih fokusnya ke keseharian. Kita tuh agak takut kadang ngebahas nanti itu dalam konteks akhir zaman, kemudian Lucifer lah. Kita tuh kayak yang nanti dulu bahas itulah. Mana kita berbuat baik, yang lembut-lembut dulu, jangan mencuri. Kayaknya kalau giliran ngebahas dan akan ada akhir zaman, kalem. Nanti aja. Padahal kan belum tentu akhir zaman itu bisa aja besok atau lusa ya kan. Atau jam 4 Not. Enggak ada yang tahu Not. Itu kan bisa minggu depan. Iya, makanya. Gitu. Padahal kan Iya, nggak ada salahnya kita mulai bukan memberanikan diri ya, tapi kita mulai terbuka. Obrolan kayak begini itu kan dapat disederhanakan supaya memang kita juga concern dan tidak membiarkan ada yang kayak begitu ya. Betul. Mau nanti kita ada episode kayak bedah film Da Vinci Code ya. Terus ada Wahyu, kitab Wahyu kita bahas. Kita juga bakal bahas juga simbol-simbol yang beredar di masyarakat. Gitu artis-artis luar negeri yang masuk. Kenapa jadi gibah? Artis-artis yang konser di belakangnya ada simbol gitu. Banyak Not. Lama-lama ada yang katanya menjual jiwanya kepada setan supaya kaya raya Not. Juga katanya ada yang udah join sama Illuminati kemarin juga ada juga di Olimpiade ada. Tapi kita nggak bahas film Tuyul dan Mbak Yul karena itu mah fiktif. Nggak usah kita ini hanya fiktif belaka. Mau di Juragan Kos juga bukan. Betul ya, apalagi Olga Spaturoni. Itu nggak ada serem-seremnya. Mas Fabi terima kasih, sangat membuka sekali wacana kita tentang ini adalah hal yang nggak banyak kita membahas sesuatu yang lagi tren kita bahas, tapi menurut kita ini penting sih. Walaupun juga memang kalau mau ngomongin timeline ya mungkin udah kelewat, tapi juga kan kita baru nemu konklusinya setelah closing. Iya, betul. Jadi blessing in disguise artinya bagus lah kita ngomong ini. Tapi setelah beres semua. Setelah beres gitu. Jadi holistik kita ngelihatnya. Dan conclusionnya adalah Tom Cruise awet muda. Itu dia. Kenapa Tom Cruise disebut di sini? Tonton dulu video closingnya. Muda terus orang itu ya, nggak tua-tua ya. Jangan karena dia menjual. Bukan dong. Menjual cilok. Bukan menjual jiwa. Nggak cilok. Kalau nggak menjual kopi. Buat operasi. Kopi jadi jiwa. Ya udah Bapak Ibu terima kasih sudah menyaksikan episode hari ini. Terima kasih Pak Fabi. Kita ketemu lagi di episode Rumah Noni berikutnya.